Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini spesial sekali buat kalian semuanya ya. Kunci Sejarah akan membahas mengenai tak disangka 5 artis ini dulu kaya raya, kini hidup susah gara-gara ulahnya sendiri. Kehidupan selebritis di tanah air identik dengan hidup mewah, mengenakan barang-barang branded seakan sudah menjadi bagian dari gaya mereka. Wajar, karena para artis merupakan public figure, sehingga sikap maupun tampilan mereka menjadi sorotan media dan puluhan juta mata. Namun, ada masanya para artis tidak lagi laku dalam seni peran ataupun tidak kebagian job. Akibatnya tabungan pun terkuras, dan jika hal itu berlangsung lama, bukan tidak mungkin para artis yang tadinya bergelimang harta menjadi kere alias miskin. Tapi ada juga mereka miskin akibat ulahnya sendiri. Nah, berikut ini 5 artis yang bangkrut akibat ulahnya sendiri. Yang pertama diduduki oleh Jessica Iskandar. Artis cantik dan seksi ini mulai tenar kala tampil di acara Facebooker. Kala itu ia mulai tampil di berbagai acara reality show. Namun setelah bertahun-tahun jarang tampil di TV, pada Juli 2022 Jessica Iskandar muncul ke layar dengan kabar penipuan yang dialaminya. Istri Vincent Verhaak ini pun harus kehilangan 11 mobil mewah mereka yang dijual seorang pengusaha sekaligus partner bisnis dengan total kerugian hampir mencapai 10 miliar. Hal ini membuat Jedar terpaksa berutang untuk menutupi biaya cicilan rumahnya. Bahkan di tengah kondisi keuangannya yang semakin krisis, Jessica kabarnya sudah dijauhi geng sosialitanya. Dan berikutnya yang kedua yaitu Mandra. Mandra terkenal saat membintangi sinetron Sidul Anak Sekolahan hingga film horor Pocong Mumun. Namun kejayaan yang diraihnya ludes di usia tua. Pada tahun 2015, Mandra yang kala itu menjabat sebagai direktur utama PT Viandra Production terjerat kasus korupsi karena terbukti melakukan penggelembungan harga 3 paket program siar dari PT Viandra Production untuk disiarkan di TVRI. Akibatnya ia harus mendekam di penjara dan beberapa film garapannya batal diproduksi, bahkan membuat Mandra menuai utang di mana-mana. Setelah 1 tahun menjalani hidup di Hotel Prodeo, Mandra terpaksa pulang ke kampung halaman di Sukabumi dan beralih profesi menjadi peternak. Ini dengan segenap harapan yang ada, Mandra berusaha menata hidupnya kembali. Film Pocong Mumun yang dirilis September lalu menjadi batu loncatan Mandra untuk kembali ke titik tertinggi. Dan berikutnya yang ketiga yaitu Roro Fitria. Glamor dan penuh kemewahan itulah yang tergambar dari seorang Roro Fitria sebelum mengenal barang haram bernama narkoba. Mobil mewah yang harganya miliaran, perhiasan hingga aset berharga miliknya kerap menghiasi lini masa. Bahkan ia disebut-sebut memiliki harta kekayaan 750 miliar. Namun kehidupan yang selama ini yang ia banggakan sirna seketika. Roro Fitria terseret kasus narkoba pada tahun 2018 silam. Sekejap mata kabar Roro Fitria bangkrut menggema di mana-mana hingga ia menjual sejumlah aset termasuk mobil-mobil mewah kesayangannya. Kini dirinya sudah bebas dari penjara. Ia juga sudah hijrah dari kehidupan masa lalunya. Hanya saja nasib buruk seolah tak mau jauh darinya. Bulan September lalu, Roro menggugat cerai sang suami Andre Irawan di usia pernikahan yang baru menginjak 7 bulan. Dan berikutnya yang keempat yaitu Sintiara Alona. Sudah jatuh tertimpa tangga, Sintiara Alona menimpa rentetan nasib buruk dalam waktu beberapa bulan. Prahara dimulai saat hotel miliknya yang berada di kota Tangerang disita pihak Polda Metro Jaya
pada 16 Maret 2021 silam. Saat itu polisi mendapati praktek prostitusi di bawah umur di hotel milik Sintiara Alona dengan dalih mencari cuan untuk menutupi operasional di tengah pandemi. Hal itu membuat Sintiara tak pilih-pilih siapa yang menyewa kamar hotelnya, namun itu justru jadi bumerang. Ia harus menanggung semuanya dan meringkuk selama 10 bulan di hotel pesakitan. Setelah bebas dari penjara, Sintiara Alona lagi-lagi dapat musibah usai barang berharga di rumahnya raib digondol mantan pengacara serta kekasih adiknya. Tidak ada yang tertinggal, semuanya hilang tak berbekas. Akibatnya ia pun sempat tinggal di kos-kosan beberapa waktu lalu. Dan berikutnya yang kelima yaitu El Ibnu. Pada tahun 2008 menjadi tahun di mana El Ibnu menancapkan kakinya di industri musik tanah air lewat grup band El Kasih yang digawanginya, mulai lagu Pesan dari Surga, Sekali, dan terakhir hingga single paling viral Kau Tigakan Cintaku. Sedang berada di puncak kesuksesan, El Ibnu harus mengalami kenyataan pahit. Pada tahun 2015 saat di Maroko ia terserang stroke yang membuat tubuhnya makin hari makin kurus. Bahkan untuk bergerak pun terpaksa menggunakan bantuan kursi roda. Karirnya tenggelam, job pun hilang dari genggaman. Bahkan El Ibnu digugat cerai oleh sang istri di tengah kondisi kesehatan. Nah, itulah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah mengenai 5 artis yang dulu hidup kaya raya namun kini hidup susah akibat ulahnya sendiri. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.